Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 8 udah tutup belum? Nanti sekalian aja ya. Terima kasih kelompok 7 maupun kelompok 8 ya. Hari ini kita membahas dua tema besar. Setelah beberapa waktu lalu kita bicara tentang aliran ya. Kita kemarin membicarakan alirannya ya. Aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khalaf, Salaf dan sebagainya. Kalau aliran itu berarti apa? Doktrin-doktrin mereka banyak ya. Masing-masing aliran kan punya doktrin tentang A, tentang B, tentang C. Mulai kelompok 7 itu membicarakan khusus tentang satu doktrin tetapi dibahas dengan beberapa aliran. Jadi kita fokus ya. Oleh karena pematerinya langsung saja. Misalkan kelompok 7 bicara tentang apa pendapat 4 aliran kalam tentang sifat-sifat Tuhan. Fokus di situ. Misalkan Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi sama Murji'ah ya. Jadi semuanya Bapak selalu ulang-ulang gitu. Ilmu kalam itu ilmu teologi ya, ilmu membicarakan tentang Tuhan. Fokus seluruh aliran itu adalah ingin mempertahankan tauhid ya, mempertahankan keesaan Tuhan baik secara internal maupun mempertahankan keesaan Tuhan dari pertanyaan-pertanyaan dari eksternal ya, orang-orang non muslim. Itu sumber apa ya, kayak semacam kenapa ilmu kalam itu muncul ya. Oleh karenanya semuanya harus dikembalikan ke situ. Termasuk pertanyaan tentang apakah Tuhan punya sifat atau tidak. Jawabannya itu harus mempertahankan Allah itu esa. Kalau Allah itu esa, Allah punya sifat enggak? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Kenapa orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat? Ingin mempertahankan keesaan Tuhan yang berpaham tauhid itu. Karena apa? Karena orang-orang Mu'tazilah meyakini begini, Allah itu kan zat itu kekal. Kalau Allah punya sifat, orang-orang Mu'tazilah meyakini sifat itu terpisah dari zat. Berarti sifat juga kekal. Sehingga kalau orang meyakini bahwa Allah punya sifat, sementara zatnya kekal, sifatnya kekal, berarti ada dua yang kekal, ta'addukul qudama. Ada yang kekal lebih dari satu. Oleh karenanya mereka meyakini kalau lebih dari satu yang kekal berarti syirik, politeis ya. Dan itu bertolak belakang dengan sifat keesaan Tuhan. Oleh karenanya untuk menghindari politeis atau syirik itu, orang-orang Mu'tazilah meyakini berpendapat bahwa Allah tidak punya sifat. Karena menurut asumsi mereka yang sangat rasional, orang Mu'tazilah itu kan rasional ya, akal yang digunakan. Kalau Allah punya sifat, berarti sifatnya itu terpisah dari zat Tuhan. Zat Tuhan itu kekal, sifat yang terpisah juga kekal. Kalau ada dua kekal, nggak mungkin nih. Karena Tuhan itu harus ahad, harus esa. Kemudian mereka ditanya, loh, kalau Allah kemudian mengetahui atau apa, yaitu Allah mengetahui dengan pengetahuannya. Pengetahuan itu kekal. Jadi mereka meyakini pengetahuan Tuhan itu ya esensinya, bukan sifatnya, ya gitu. Jadi agar terhindar jangan sampai kemudian ada dua yang kekal atau dalam bahasa Arab ta'addudul qudama. Kalau ada dua yang kekal nanti malah jatuhnya syirik. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kesimpulannya meyakini Allah tidak punya sifat. Yang kedua Asy'ari. Asy'ari bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah punya sifat. Jelas kan Allah mempunyai pengetahuan al-alim. Allah itu apa ar-razzaq. Semuanya itu kan sifat-sifat ya. Asmaul husna itu kan nama sekaligus sifat-sifat Allah. Cuman mereka mengatakan ya
Ini menarik, Asy'ari mengatakan sifat Allah itu harus ada. Allah punya sifat, memang Allah punya sifat. Ayat-ayatnya banyak mengatakan As-Sami, Al-Alim dan sebagainya, Al-Basir gitu. Cuman mereka meyakini sifat Allah itu tidak terpisah dari zat Allah. Agak ini ya, penjelasan Asy'ari itu mengatakan begini, sifat itu bukan Tuhan, tetapi juga bukan selain Tuhan. Mengerti nggak? Sifat itu bukan Tuhan, tetapi juga bukan selain Tuhan. Nah, untuk menjembatani Allah punya sifat, tetapi sifatnya tidak terpisah. Ya. Tidak terpisah dari zat seperti kekhawatiran orang-orang Mu'tazilah tadi. Mereka menyebutnya dengan bahasa yang silogis seperti itu ya. Ilmu mantik ini. Sifat itu bukan Tuhan kata Asy'ari, tetapi juga bukan selain Tuhan. Disebut dat dia bukan, ya. Disebut bukan dat, tetapi dia nempel di dat. Kalau dalam bahasa sederhana, misalkan seseorang punya karakter, punya sifat, ya. Gitu. Si fulan dermawan, gitu. Ya, dermawan itu yang melekat pada diri si fulan itu. Si fulan pemaaf, ya. Pemaaf itu melekat pada diri si fulan. Itu orang Asy'ari menjelaskannya seperti itu. Tidak bisa dilepaskan, tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Nah, tidak mungkin kan orang tiba-tiba dermawan. Siapa? Ya, harus ada orangnya gitu. Tetapi Mu'tazilah enggak. Antara Allah sebagai zat, sebagai Tuhan dan yang maha dermawan itu dipisahkan. Ya, itu kekhawatiran orang-orang Mu'tazilah. Asy'ari tidak. Allah berdiri sendiri, tetapi sifat yang dermawan itu juga melekat pada diri Tuhan. Oleh karenanya orang-orang Asy'ari kesimpulannya apa? Orang-orang Asy'ari kesimpulan Allah punya sifat, tetapi sifatnya tidak berdiri sendiri, tidak terpisah dari zat Tuhan, tetapi menempel pada Tuhan, sehingga kemudian eh, sifat itu juga kekal, sehingga kemudian tidak perlu ada dua yang kekal. Itu orang-orang Asy'ari. Nah, pendapat Asy'ari ini kemudian dianut oleh mayoritas umat Islam. Bahkan kalau dalam tradisi Ahlus Sunnah, Allah itu punya sifat 20 ya, ya kan? Punya sifat wajib, punya sifat mustahil, punya sifat jaiz gitu. Bahkan diajarkan sejak dini ya, pesantren-pesantren. Allah wujud, kita baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi dan seterusnya ya. Nah, tetapi sifat-sifat yang Bapak sampaikan yang 20 itu tidak terpisah dari zat Tuhan. Al-Maturidi gimana? Kelompok ketiga Al-Maturidi, kita tahu ketika bicara Al-Maturidi berarti satu kelompok yang condong atau bersama atau mendekati orang-orang Asy'ari. Oleh karenanya karena Al-Maturidi kalau kita bicara itu kan aliran salaf ya. Ada Abu Hasan Al-Asy'ari dilanjutkan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini pendapatnya hampir sama dengan orang-orang Asy'ari. Berarti apa? Al-Maturidi juga kan Allah itu punya sifat. Cuman pakai bahasa yang agak berbeda aja. Menjelaskannya begini. Al-Maturidi mengatakan Allah itu punya sifat, tetapi penjelasannya sifat Allah itu apa ya? Mereka menyebutnya multaham. Multaham itu melekat ya. Inherent dalam bahasa Inggrisnya itu. Sifat itu inherent di dalam diri Tuhan. Kalau bahasanya Asy'ari kan dia dia sifat itu bukan Tuhan tapi juga bukan selain Tuhan. Kalau orang-orang Maturidi mengatakan Allah punya sifat tapi sifatnya itu inherent di dalam diri Tuhan itu sendiri. Dia tidak menggunakan kata-kata Tuhan tapi esensi. Esensi itu zat juga sebenarnya. Orang-orang Maturidi mengatakan begini,
sifat itu bukan esensi Tuhan, tetapi juga bukan selain esensinya. Ya, karena apa? Ya karena di dalam nggak mungkin dipisahin. Disebut esensi, dia bukan esensi. Disebut bukan esensi, tapi dia melekat pada esensi. Nah, itu Al-Maturidi. Sementara anak-anakku sekalian, Murji'ah, tadi disampaikan oleh pemateri, Murji'ah itu dua. Sebagian berpendapat seperti Mu'tazilah, berarti apa? Allah tidak punya sifat, dengan argumentasi yang tadi disampaikan, atau sebagian yang lain condong mengikuti aliran Abdullah bin Muhammad Ibnul Qulab. Ini walaupun kita belum pernah membahasnya, ini satu aliran sebenarnya tidak mainstream ya, tidak besar di dalam aliran kalam, disebut aliran Qulabiyah. Mereka meyakini Allah itu punya sifat ya. Tadi disebutkan Allah Al-Alim, Allah Al-Haib, Allah Al-As-Sami, Allah Al-Basir. Intinya Murji'ah terbagi dua, sebagian mengatakan Allah tidak punya sifat, sebagian mengatakan Allah punya sifat. Itulah kalau disimpulkan dari empat aliran itu berarti apa? Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat, Murji'ah sebagian mengatakan Allah tidak punya sifat, sementara Asy'ari sama Al-Maturidi sama sebagian Murji'ah mengatakan Allah punya sifat. Sebagaimana kesimpulan juga dari pemateri tadi, dengan masing-masing memberikan dalil atau argumentasi atas pendapatnya masing-masing. Apakah kemudian itu mempengaruhi pemikiran apa tafsir mereka? Pastilah, gitu ya. Pendapat-pendapat itu pasti cara berpikirnya menafsirkan ayat berbeda, itu otomatis. Mu'tazilah yang terlalu rasional, teks itu dirasionalkan. Asy'ari kalau menafsirkan itu kontekstual, gitu ya. Ada yang kemudian menafsirkannya sangat literal, ya, harfiah, itu otomatis ya. Jadi masing-masing aliran itu ada yang akal diberikan porsi yang luas, ada yang kemudian wahyu diberikan porsi utama, ada yang akal tidak di apa diberi kelonggaran seluas-luasnya tapi tetap diberikan porsi. Itu kan otomatis itu mempengaruhi cara menafsirkan sebuah ayat dan mempengaruhi doktrin masing-masing aliran kalam. Itu tentang sifat-sifat Tuhan. Yang kedua tentang kalam ya, kalam Allah. Apakah status kalam Allah atau Al-Quran? Cuman dua jawabannya. Kalam Allah itu kodim, kalam Allah itu makhluk. Ya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu makhluk atau kudus. Kalam Allah itu berarti baru. Ya. Quran itu menurut orang-orang Mu'tazilah berarti baru. Karena apa? Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan kalam Allah itu perwujudan. Al-Quran itu menurut orang Mu'tazilah adalah wujud dari firman Tuhan. Namanya wujud itu kan berarti diciptakan kan. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan begini, Al-Quran itu merupakan wujud kalam atau firman Tuhan. Karena wujud, maka dia diciptakan. Karena diciptakan, dia nggak mungkin kekal, nggak mungkin azali ya, bukan kekal ya, nggak mungkin kodim, nggak mungkin azali. Selain itu, karena diciptakan, karena perwujudan, Quran yang kita tahu hari ini adalah Quran yang terdiri dari huruf, terdiri dari kata-kata, bahkan ada bunyinya, bahkan dicetak. Maka kemudian orang-orang Mu'tazilah mengatakan, ya Quran yang ada kata, ada huruf, ada a, i, u, an, in, dan sebagainya itu baru. Maka kemudian kesimpulan orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Artinya apa? Diciptakan. Al-Quran itu kudus, berarti Al-Quran itu baru, artinya bukan kodim ya. Itu menurut orang Mu'tazilah. Quran itu adalah yang dipahami adalah Quran yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, Jibril mengatakan di Gua Hira, Iqra ya Muhammad.
Dan Muhammad mengatakan ma'ana biqari sampai 3 kali. Saya nggak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu kan sudah ada bunyi ya. Sudah ada kata, sudah ada huruf. Nah, itu yang dimaksud orang-orang Mu'tazilah punya kesimpulan Quran itu kudus atau baru atau makhluk. Sementara yang kedua, Asy'ari sebaliknya. Asy'ari mengatakan Quran itu qadim, Quran itu azali. Tetapi bagaimana menjelaskan Quran yang hari ini kita baca, cetakan Toha Putra, cetakan macam-macam kan sekarang Al-Quran dicetak itu. Orang-orang Asy'ari punya solusi. Solusinya apa? Asy'ari membagi kalam itu menjadi dua. Pertama, kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam atau firman yang masih ada pada diri Tuhan. Bapak mau nanya, ketika Al-Quran belum diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melewati malaikat Jibril itu, Quran itu sudah ada belum pada diri Allah? Sudah. Maksudnya menempel gitu, Pak. Ya, pembicaraan itu sebelum diucapkan sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Nah, itu namanya kalam nafsi. Misalkan Winda nih janjian sama siapa? Sama Hakiki gitu. Hakiki, lusa kita ngobrol ya. Walaupun belum hari lusa, sungguhnya obrolan itu sudah ada belum pada diri Winda? Itu namanya kalam nafsi. Walaupun belum diucapkan, saya mau ngobrol, pengen ketemu Hakiki hari Minggu besok gitu. Sebelum diucapkan, sebelum hari Minggu terjadi, obrolan yang sudah ada pada diri Winda itu sudah ada belum? Yang mau diomongin, nanti ngobrolnya seperti apa? Sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, itulah yang disebut kalam nafsi. Firman Tuhan yang masih ada pada diri Tuhan, belum terwujud menjadi kata-kata dan huruf. Itu disebut kodim menurut orang-orang Mu'tazilah. Ya, kodim artinya azali. Tetapi ada kalam yang kedua namanya kalam lafzi. Nah, kalam lafzi itu setelah Winda ketemu sama Hakiki hari Minggu terus ngobrol lah, itu kalam lafzi, kalam yang sudah diucapkan. Atau dalam bahasa Quran, ketika kalam nafsi yang ada pada diri Tuhan itu disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad lewat kata-kata, lewat huruf, lewat disebut suratnya, disebut ayatnya, itu sudah kalam lafzi. Sudah dilafatkan, sudah keluar kata, sudah keluar huruf, sudah keluar bunyi, sudah dicetak, sudah ada ruang dan waktu. Maksudnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu diturunkan pada hari apa, di Hira dan sebagainya. Itu menurut orang-orang Asy'ari kudus. Kalam lafzinya baru, kalam nafsinya qadim. Jadi dua-duanya bisa diakomodir ya oleh orang-orang Asy'ari. Kenapa kemudian kalau anak-anak meyakini yang mana? Selama ini nggak pernah kirim kan Quran itu qadim apa kudus kan? Pokoknya kita diajarkan dari orang tua kita, dari guru-guru kita memuliakan Quran kan. Itulah efek dari Asy'ari. Asy'ari kira-kira mengatakan begini, walaupun Quran, yang Bapak ini kelihatan nggak nih? Quran ini, walaupun ini baru, ini ciptaan, tetapi karena kita tahu bahwa ini adalah firman Tuhan, di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah kita harus memuliakan, walaupun ini dicetak di atas kertas, ya. Mesin cetaknya mungkin yang mengoperasikan belum tentu orang Islam, penemunya bukan orang Islam, tetapi kita meyakini walaupun Quran kalam lafzi ini baru, ini makhluk, tetapi dia juga kemudian firman Tuhan. Maka kita harus memegangnya, harus dalam kondisi bersuci,
cara membawanya juga harus memuliakan dan sebagainya. Itu akhlak dari pendapat Asy'ari, efek dari pendapat Asy'ari yang mengatakan Quran itu qadim sekaligus juga kudus. Qadim dalam arti kalam nafsi, kudus dalam arti kalam lafzi. Nah, itu untuk mencari jalan tengah untuk tetap meyakini bahwa Quran itu memang sudah ada pada diri Allah, firman itu walaupun belum terucapkan ya. Tetapi ketika diucapkan ya dia statusnya berubah menjadi makhluk. Tetapi tidak mengurangi kemuliaan Quran itu sendiri. Murji'ah gimana? Murji'ah itu satu aliran yang lebih mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Karena Murji'ah punya karakter aliran yang mendahulukan akal dibandingkan wahyu, makanya dia condong ke kemana? Kalau orang condong mendahulukan akal dibandingkan wahyu, berarti condong ke aliran apa? Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah. Karena dia condong ke aliran Mu'tazilah, berarti pendapatnya tentang status Quran juga ikut condong ke Mu'tazilah. Berarti apa? Murji'ah mengatakan Quran itu kudus. Quran itu diciptakan dan dia bukan qadim. Jadi anak harus tahu memetakan ya. Khawarij itu radikal ya. Hitam putih radikal yang berbeda salah dan sebagainya. Murji'ah agak moderat, ambil Asy'ari ya. Seperti Asy'ari tapi akal diberikan porsi tapi tidak sebanyak Mu'tazilah. Mu'tazilah porsi akalnya banyak banget. Kemudian Asy'ari itu wahyu dulu baru akal. Wahyu untuk menemukan kebenaran, akal untuk memperkuatnya. Kayak gitu-gitu itu harus mulai di luar kepala sehingga kemudian masing-masing pendapatnya itu bisa dianalogikan menurut cara berpikir mereka. Itu jadi kesimpulan untuk kalam atau firman Tuhan, Al-Quran statusnya Mu'tazilah dan Murji'ah mengatakan Al-Quran itu kudus, Quran itu baru, karena terdiri dari huruf, kata-kata, dan bunyi. Sementara Asy'ari mengatakan bahwa Quran itu qadim, kalau dalam konteks kalam nafsinya, tetapi dalam konteks kalam lafzinya Al-Quran itu baru. Jadi kesimpulannya cuma itu. Ketika membicarakan tentang status kalam Allah atau status Al-Quran. Kita anggap ini remeh, tapi zaman dulu ini menjadi besar ya. Orang bisa dipenjara gara-gara perbedaan pendapat. Ada kasus mihnah kan? Di zaman Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun itu mengadakan mihnah. Mihnah itu kira-kira mengetes keyakinan para ulama yang ada waktu itu tentang status kalam Allah. Karena kebetulan Ma'mun itu didukung oleh mendukung aliran Mu'tazilah, maka yang dimenangkan adalah dalam mihnah itu adalah Mu'tazilah. Jadi kalau ada yang ditanya, menurut Anda Quran apa? Quran itu statusnya apa? Qadim gitu, itu dipenjara. Termasuk Abu Hanifah juga dipenjara. Dulu konsekuensinya besar, tapi hari ini cukup menjadi sebuah ilmu pengetahuan buat kita. Kalau ada yang berbicara tentang status Quran, kita paling tidak sudah mulai mengerti, menempatkan bagaimana kita punya argumentasi. Paling tidak kita bisa menjelaskan kepada orang berbagai macam aliran tentang status Quran ini. Wabil khusus yang kita bahas pagi hari ini, yaitu Mu'tazilah, Asy'ari maupun Murji'ah. Itu anak-anakku sekalian beberapa catatan yang Bapak bisa sampaikan. Monggo kalau masih ada pertanyaan, jam 9:07 menit. Bapak, saya nggak tahu anak. Ya, silakan. Bertanya. Iya. Siapa Silakan dulu Kawida. Amida? Mau Iya, siapa dulu Pak. anak? Ya, si Hamidah silakan.
Ya, mohon maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Tadi ada pertanyaan dari temen yang belum kejawab. Kan di sini kan cuma yang dibahas itu pendapat dari, Asy'ari, terus Mu'tazilah, terus Maturidiyah gitu ya, Murji'ah. Nah, terus kalau misalkan untuk yang lain Pak, aliran lain tidak mengemukakan ini juga, apakah dia tidak memperdebatkan mengenai hal ini atau gimana Pak? Biasanya kenapa di silabus dipakai disebutkan beberapa aliran itu, biasanya aliran ini memang apa ya, pembicaraan tentang sifat maupun kalam Tuhan itu menjadi porsi mereka yang besar gitu. Misalkan kalau kita membaca apa, Khawarij misalkan, itu kan dari berbagai macam aliran Khawarij itu kan tidak banyak kita ketemu ya referensi membicarakan tentang sifat. Kenapa? Karena Khawarij sama Khawarij itu terutama lahir persoalan bukan persoalan sifat, persoalannya bukan kalam. Jadi ini kan masing-masing aliran itu kan periodenya tertentu ya. Khawarij tahu nggak? Khawarij itu persoalan besar yang mereka yang membuat mereka muncul itu kan persoalan dosa besar kan. Persoalan. Jadi Khawarij itu muncul pada suatu peristiwa bahwa ada dua kelompok, Ali dan Muawiyah, melakukan hukum yang bukan hukum Tuhan. Mereka orang yang melakukan hukum bukan dengan hukum Tuhan itu telah melakukan dosa besar. Jadi persoalan paling besar yang didiskusikan oleh Khawarij adalah bagaimana status orang yang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Jadi nggak banyak menyinggung atau bahkan tidak menyinggung tentang sifat Tuhan. Karena sifat-sifat Tuhan itu nanti di belakang ketika pembicaraannya muncul. Gitu. Syiah gitu kan. Kita kemarin nggak banyak ngomongin tentang sifat Tuhan karena Syiah punya doktrin yang berbeda. Dia membicarakan tentang siapakah yang layak menjadi pemimpin gitu ya. Setelah Rasulullah. Nah, jadi kenapa kesimpulannya beginilah. Tidak kebetulan kenapa di silabus itu ditentukan di masing-masing pembicaraan itu aliran-aliran tertentu. Kan mestinya semua aliran saja kan. Karena apa? Karena memang tidak menyinggung. Karena memang lahirnya di periode tertentu dan ngomongin tentang tema itu menurut mereka bukan dibicarakan, tidak dibicarakan saat itu. Kalaulah kemudian kita cari-cari mungkin ada, tetapi hanya sekedar mungkin bukan bagian penting dari aliran atau doktrin dari aliran tersebut. Ya, kita bicara ngomongin Syiah itu kan nggak membicarakan tentang sifat sama sekali kan. Syiah lebih membicarakan tentang perbuatan Tuhan ya, lebih membicarakan tentang apa ya, lebih membicarakan tentang imamah ya, kepemimpinan itu yang lebih penting, lebih membicarakan tentang takiyah dan sebagainya. Quran yang dibahas Syiah kan bukan ngomong statusnya. Syiah kan mengatakan Quran yang ada di Sunni itu Syiah yang tidak lengkap. Jadi tidak ngomongin status Quran. Karena ternyata yang di Syiah ekstrim kan mengatakan Qurannya itu 17 ribuan ayat itu dikorupsi itu sama orang-orang Sunni gitu. Jadi tidak membahas tentang kalam itu kodim atau kudus gitu. Kalau Syiah kalau mau diurut-urut Syiah itu lebih condong ke ahlu sunnah ya dalam beberapa hal kan. Maka dia lebih condong Allah itu punya sifat gitu ya. Tetapi itu tidak menjadi pembicaraan inti dalam konteks Syiah. Begitu juga besok ya kelompok 9 ketika membicarakan tentang perbuatan Tuhan, kenapa hanya ditunjuk Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi, Murji'ah gitu. Karena itu yang mewakili. Kalau 4 aliran ini aja bisa dijelaskan, itu bisa mewakili yang satu rasional, yang satu tengah-tengah ya. Yang satu tengah-tengah tapi memberikan porsi akal yang lebih dikit ini, ya gitu. Jadi pertanyaannya tentang
terakhir tadi yang belum terjawab, saya kira penjelasannya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kenapa Baik, kok tidak terima kasih, Pak. disebutkan Khawarij sama Syiah? Ada mata kuliah lain nggak jam kedua? Ada sih, Pak. Oh gitu ya. Jam 9 berapa? 9.20 ya? Iya, Pak. Ayo kalau masih ada yang lain, masih ada waktu 5-6 menit. Bapak Winda izin bertanya. Ya, ya. Pertama, berarti yang kalam nafsi yang Asy'ari itu yang dimaksud Asy'ari itu enggak yang bahasa Arab kayak sekarang gitu ya, Pak ya? Itu tuh lebih kayak ke sifat yang sama kayak sifat yang melekat sama Allah gitu ya, Pak. Terus yang kedua, bedanya zat sama esensi itu apa, Pak, emangnya, Pak? Winda masih bingung dari tadi. Ya. Kalam nafsi itu pembicaraan yang belum terwujud. Tahu nggak? Misalkan tadi saya ketika dengerin anak-anak diskusi, itu kan Bapak sudah punya jawaban kan? Ketika jawaban itu belum Bapak sampaikan, itu namanya kalam nafsi. Kalam yang masih ada pada diri Bapak. Maksud, ngerti nggak Winda? Jadi kalam nafsi itu kalam yang belum terucap, yang masih ada pada diri saya. Misalkan orang mau curhat gitu, ayo curhat gitu. Orang diem aja. Sebenarnya yang ingin dicurhatin sudah ada belum? Sebelum dia curhat dengan kata-kata itu namanya kalam nafsi. Jadi bukan persoalan bahasa Arab atau tidak, ya Quran tetap bahasa Arab. Tetapi kalam nafsi itu kalam pembicaraan yang belum terucap, yang masih ada di dalam diri kita. Jadi ketika seseorang diem itu tidak berarti dia nggak punya pendapat. Satu kelas inilah, ayo siapa yang mau diskusi, siapa yang mau ngasih pendapat. Ketika pendapatnya nggak disampaikan, itu namanya kalam nafsi. Bukan berarti tidak punya pendapat kan. Tetapi ketika Winda sudah nanya, sudah keluar kata-kata tadi, Bapak, apakah kalam nafsi itu bahasa Arab atau apa? Itu namanya sudah kalam lafzi, sudah terucap. Bedanya di situ. Pak, maaf. Kalau ya, berarti yang nafsi tadi itu termasuknya dia lama ya Pak? Kodim ya Pak? kodim ya, kalau Apa kalam tadi? nafsi kodim, kalau kalam lafzi sudah baru, karena sudah Baru. jadi kata ya, sudah terucap, sudah ada bunyinya, sudah ada a i u-nya. Jadi kalam nafsi kodim, kalam lafzinya kudus ya. Kudus. Ya. Oke Pak. Ngerti ya Winda ya? Berarti kalam lafzinya itu ke Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Kenapa? Kalam lafzinya kenapa? Ke ini aliran Mu'tazilahnya. Apanya? Ini ya. Asy'ari. Iya Oh kan itu iya, baru. iya kalam lafzi itu kayak pendapatnya Mu'tazilah. Oh. Cuman Mu'tazilah berhenti cuman kalam lafzi aja. Makanya dia punya pendapat Quran itu kudus gitu. Iya. Ya. Jadi oleh karena saya selalu katakan Asy'ari itu selalu memberikan kayak semacam pendapat yang menarik garis tengah gitu. Makanya dia disebut moderat ya. Terus Winda nanya apa tadi? Esensi sama Zat, Bapak. Nah, esensi sama zat itu sama. Dalam bahasa Inggris namanya eternal ya. Esensi sama zat itu sama. Oleh karenanya Bapak tadi sampaikan Asy'ari mengatakan menggunakan kata-kata Tuhan ya. Sifat itu bukan Tuhan, juga bukan selain Tuhan. Ya. Kalau Maturidi mengatakan sifat itu bukan esensinya, juga bukan selain esensinya. Itu ngomongin hal yang sama aja, tetapi dengan kalimat yang berbeda.
Mungkin gampangnya kayak suatu keberadaan yang hakiki gitu kali ya, Pak, ya? Iya, iya, itu disebut zat ya. Essence ya. Essence itu apa ya? Ya hakiki, inti ya. Zat. Yang lain? Berarti Bapak punten, berarti ahlus sunnah wal jamaah ahlus sunnah itu yang apa? Yang ya Wahabi gitu-gitu berarti dia nggak gituin porsi yang penting di dalam bahasan ini ya Pak ya? Yang Imam Hambal. Iya, karena kalau salafi kan tekstual ya. Tekstual dia lebih condong ke sifat. Allah itu punya sifat. Wahabi kan tekstual ya. Tekstual itu harfiah. Secara harfiah kan memang Allah punya sifat kan As-Sami, Al-Basir, ya, Al-Alim, Ar-Rauf. Itu kan sifat-sifat semua. Baik, terima kasih Pak. Ya. Masih ada? Waktunya juga sudah. Oke, kalau nggak ada, kita tutup sekian dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang masih kurang kurang paham atau apa bisa dilanjutkan. Biasanya ada aja yang japri Bapak, wah tadi nggak sempat nanya Pak, gimana ini? Biasanya begitu. Silahkan saja dilanjutkan nanti di grup. Terima kasih kelompok 7, kelompok 8 yang sudah presentasi tentang sifat Tuhan dan status kalam atau Al-Quran. Kita berikan aplaus, apresiasi buat teman-teman kelompok 7 dan 8. Berharap kelompok 9 ya, fokus saja ya. Kelompok 9 itu fokus tentang perbuatan Tuhan minggu depan. Sudah punya gambaran belum kelompok 9? Perbuatan Tuhan. Tuhan itu mutlak enggak perbuatannya? Tuhan itu dibatasi enggak? Macam-macam itu menarik itu. Mu'tazilah seperti apa, Asy'ari seperti apa, Maturidi seperti apa, Murji'ah seperti apa. Ada di silabusnya itu. Fokus saja di situ. Pendapat mereka terus diberikan argumentasi dan alasan di masing-masing pendapat ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi hari ini barokah, Allah berikan ilmu yang manfaat dan pemahaman yang benar. Terima kasih anak-anakku sekalian, sampai ketemu Kamis depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih Bapak. Absensinya ya, jangan lupa minta tolong penanggung jawabnya.